dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami dapat merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami khususkan waktu ini untuk berdoa kepada Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuntun kami, ajar kami bagaimana kami harus berdoa Tuhan. Menyampaikan apa yang ada di isi hati Engkau sendiri, apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya tangan Engkau tidak kurang panjang, telinga Engkau senantiasa mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan firman-Mu, untuk kami dibukakan satu kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memimpin kami, untuk kami dapat berjalan seturut yang Engkau mau Tuhan. Urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Sebelum kita naikkan doa-doa kita baca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai 14. Kita baca bergantian ya, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari semua membacakan ayat yang genap. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu,
sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Nah, firman Tuhan ini menceritakan sesaat sebelum bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, kemudian Tuhan tuntun. Kalau di pasal sebelumnya Tuhan dikatakan Tuhan menuntun pada siang hari dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Nah, kita mau lihat apa yang dialami oleh bangsa ini. Ya, kita tahu bangsa ini ada di Mesir sejak Yusuf. Ya, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia menyelamatkan bangsa Israel karena orang Israel di tanah dia kelaparan, akhirnya mereka mengungsi ke Mesir. Sejak saat itulah bangsa Israel tinggal di Mesir. Dan mereka beranak cucu, mereka makin banyak dan mereka menjadi budak. Berapa lama di sana? 430 tahun. Bayangkan lama sekali. Kalau sekarang tahun 2000, misalnya 400 tahun yang lalu itu tahun 1600. Itu masih zaman Belanda ya. Jadi 430 tahun mereka ada di dalam perbudakan. Nah, ketika mereka dibebaskan dari Mesir, tapi sebelum mereka bebas, Tuhan menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Dia melalui apa? 10 tulah, ya. Tapi kita lihat bangsa Israel ini ketika mereka sudah mengalami itu, sudah melihat itu, betapa tangan Tuhan mereka yang perkasa itu begitu kuat. Raja Firaun itu mereka itu menganggap Firaun itulah sebagai Tuhan. Jadi makanya begitu sombong. Jadi Mesir itu mereka satu kerajaan yang kuat waktu itu. Jadi mereka kalau ada Tuhan lain gak percaya mereka. Sehingga Firaun dengan berani dia menantang menantang Tuhannya Israel. Nah, Tuhan menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya melalui 10 tulah. Dan bangsa ini sudah melihat dengan mata kepala sendiri dari tulah pertama. Sebelum tulah pertama Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular gitu ya. Ternyata Firaun juga bisa melemparkan tongkatnya juga menjadi ular tapi dimakan oleh tongkat Musa. Kemudian mulai tulah pertama air menjadi darah sampai tulah terakhir. Bangsa ini sudah melihat bahwa Tuhan ini selama ini mereka dalam perbudakan. Mereka ada dalam penindasan. Mereka membutuhkan juru selamat yang membawa mereka keluar. Tapi di sisi lain mereka belum kenal siapa Tuhan. Mereka belum tahu siapa Tuhan. Makanya Tuhan coba, karena sudah 400 tahun turun-temurun. Tuhan coba perkenalkan dirinya lagi. Mulailah mereka melihat, oh ternyata Tuhan yang diceritakan nenek moyangku dulu, ini hebat. Dia bisa mengirimkan tulah sehingga bangsa Mesir yang sombong gitu ya, yang begitu kuat, takluk oleh Allah kami. Nah, tapi ketika mereka keluar dari Mesir, di ayat sebelumnya ya, di pasal 13, ayat yang ke-17, saya bacakan aja. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dan seterusnya. Nah, Tuhan tahu keadaan bangsa ini. Mereka baru mulai lepas ya, baru mendapatkan
apa? Suatu pengharapan baru. Selama ini mereka ada dalam penjajahan. Tapi Tuhan tahu mereka ini masih dikatakan ini sebagai gambaran juga. Kita bayi-bayi rohani ketika baru diselamatkan. Baru dibebaskan dari perbudakan Mesir. Seperti kita baru lahir baru dibebaskan dari kuasa iblis. Tuhan nggak langsung perhadapkan bangsa ini dengan Filistin. Ya, dia bilang padahal jalannya itu yang lebih pendek. Tapi mereka harus ketemu sama orang Filistin. Karena Tuhan tahu bangsa ini belum siap. Ya udah aku putarin aja dulu. Dia putar jalannya lebih jauh. Karena Tuhan tahu nanti kalau mereka ketemu Filistin, mereka langsung down gitu ya. Sudah lepas dari perbudakan, berperang lagi. Mereka nggak dilatih berperang. Mereka dilatih membuat bata, membuat bangunan gitu ya. Nah Tuhan tahu. Tapi bangsa ini sebenarnya pelan-pelan dipimpin oleh Tuhan. Sebenarnya mereka sudah tahu, sudah melihat siapa itu Tuhan gitu ya. Nah, kembali ke pasal 14 tadi, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka tidak menghadapi Filistin, tapi mereka dibawa Tuhan berputar sampai pada satu keadaan mereka dijepit oleh laut. Jadi kalau kita melihat Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan gitu ya. Sesuatu yang tidak enak, suatu kondisi yang terjepit gitu ya. Tapi di balik itu dia pengen tunjukkan sesuatu. Dia pengen nyatakan pribadinya sebenarnya. Nah, bangsa Israel ketika ada dalam keadaan itu apa respon mereka, reaksi mereka? Dikatakan ayat yang ke-11, mereka marah terhadap Musa. Mereka katakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bangsa ini masih dalam keadaan setengah-setengah, percaya atau tidak sama Tuhan. Mereka sudah melihat, sudah mendengar sebelumnya bahwa Tuhan melalui Abraham, Ishak dan Yakub, luar biasa nenek moyang mereka, dan juga mereka mengalami ketika Tuhan mengirimkan tulah. Tapi ternyata itu masih belum cukup. Mereka masih belum kenal Tuhannya. Padahal di ayat sebelumnya, pasal 13, Tuhan menuntun mereka pada siang hari dengan tiang api, pada malam hari dengan tiang awan. Tuhan menyertai mereka. Tapi mereka tetap ketakutan. Malah mereka udah negative thinking. Mereka menyalahkan Musa, mereka memaki-maki Musa. Dia bilang nggak cukup kuburan di Mesir, sehingga kami harus dikubur di sini. Nyindirnya ngeri kali ya, nyinyir itu. Nggak cukup kuburan di sana, masa kami harus dikubur di sini katanya. Ngapain kamu bawa kami keluar? Kami bisa bekerja meskipun kami budak, tapi kami nggak mati sia-sia. Di sini Tuhan tahu bangsa ini belum mengenal Dia. Ya. Meskipun sudah melihat dengan mata kepala, sudah mengalami, tapi ketika diperhadapkan dengan kondisi, dengan keadaan terjepit, ketahuan belum kenal Tuhan. Padahal Tuhan itu yang Dia mau sebenarnya bangsa ini kenal sama Dia. Kalau bangsa ini kenal sama Dia, bangsa ini tidak akan khawatir, tidak akan takut sedikit pun. Melalui kejadian ini sebenarnya Tuhan pengen menunjukkan ada 3 hal
Pertama, dia ingin menunjukkan kasih setianya. Tadi bangsa ini sudah 430 tahun dalam perbudakan. Sepertinya sudah dilupakan. Dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kemudian bangsa ini sepertinya terlepas begitu saja. 430 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi dengan dia angkat Musa, ini menunjukkan kasih setianya. Dia ingin bangsa ini coba berpikir gitu ya, pakai otaknya, pakai pikirannya. Lihat Tuhan itu sesuatu yang dengan pandangan yang baik, bahwa kami ini budak, tapi kok Tuhan masih mengingat kami. Dan berkali-kali Tuhan menunjukkan, ya kalau kita lihat cerita-cerita di perjanjian lama, apa yang Tuhan lakukan? Pertama, dia ingin menunjukkan kasih setianya. Yang kedua, dia ingin menunjukkan keadilannya. Bangsa Mesir melalui Firaun, bangsa ini begitu sombong, tidak menghormati Tuhan, padahal mereka tahu pada zaman Yusuf gitu ya. Firaun sendiri pada zaman Yusuf itu kagum dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Sehingga dia begitu hormati Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang kedua. Firaun salut terhadap Allahnya Yusuf. Tapi berjalan dengan waktu, bangsa ini kembali tidak menghormati Allahnya Yusuf. Tuhan ingin menunjukkan keadilannya. Dia mau tunjukkan, lihat bangsa yang tidak menyembah aku, mereka akan mengalami penghukuman. Melalui itulah Mesir sepertinya berhadapan dengan Tuhan, dan memang berhadapan dengan Tuhan, dan mereka selalu diadili oleh Tuhan di situ. Dan yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan kebenarannya. Melalui yang dia lakukan, Tuhan mau mengatakan, memproklamirkan kepada semua Allah yang ada bahwa dialah satu-satunya Allah. Dialah satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan Tuhan dari dulu, dia ingin menunjukkan ketiga hal ini. Kalau kita lihat di Yeremia, dalam bulan-bulan ini kita belajar tentang mengenal Tuhan. Ya, Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 ya. Kita sudah baca itu, enggak apa-apa kita lihat lagi. Yeremia 9. Ayat 23, 24. Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau bangsa ini bermegah karena mengenal Dia. Gak hanya mengenal, memahami Dia. Gak cukup hanya memahami, kalau terjemahan lain dikatakan mengalami Dia juga. Mengenal, memahami, dan mengalami. Bangsa Israel sudah mengalami. Mungkin mengenal baru sedikit. Memahami juga baru sedikit. Nah, Tuhan mau itu terus bertumbuh. Yang kita kenal dari Dia, yang kita pahami bahwa Dia menunjukkan kasih setianya. Kasih setianya, Mazmur 89 ayat 2, dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tegak seperti langit. Langit enggak pernah runtuh
kesetiaan Tuhan juga nggak pernah runtuh. Kekal selama-lamanya. Dan dia mau tunjukkan itu. 430 tahun bangsa ini ditindas, dia selamatkan. Pada saat bangsa ini memiliki raja-raja, raja-rajanya banyak yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya mereka mengalami keadilan Tuhan juga. Bangsa ini pecah, mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka mau dikembalikan. Tuhan ingatkan lagi kesetiaan dia. Yeremia ini berbicara, dia bernubuat pada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Ketika bangsa ini dibuang di Babel, dia menunjukkan kasih setianya. Dia menunjukkan keadilannya. Dan dia menunjukkan kebenarannya. Bulan-bulan ini kita belajar hal ini. Dan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Pakai waktu-waktu ini untuk kita semakin mengenal dia. Bukan klise, tapi mengenal, memahami. Mengenal, memahami, dan mengalami. Kadang Tuhan bawa pada satu keadaan. Bangsa ini terjepit di antara laut Teberau dan orang Mesir, orang Firaun. Tapi justru disitulah Tuhan mau tunjukkan kasih setianya, keadilannya, dan kebenarannya. Jadi ketika setiap kita mengalami apapun, lihat itu bahwa kesempatan untuk mengenal Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami permasalahan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan, pakai itu. Makanya dibilang di 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Dalam segala hal mengucap syukurlah kepada Dia. Dalam keadaan apapun kita bisa mengucap syukur karena melalui itu kita dibawa mengenal Dia. Dan firman Tuhan katakan Dia suka akan itu. Berarti kalau Tuhan suka, wow, setiap kita pasti punya rasa suka akan sesuatu gitu. Kalau kita suka sesuatu, gimana rasanya gitu ya. Begitu juga kalau Tuhan suka ketika Dia melihat kita kenal Dia, wow itu luar biasa. Kita bisa membuat Dia tersenyum seperti itu. Ketika kita kenal Dia, kalau bangsa Israel ini, kalau kita dalam kondisi ini, Tuhan izinkan. Tuhan pengen melalui ini bangsa ini tetap memandang kepada Dia. Dan Dia mau jemaat Tuhan di tempat ini juga mengalami demikian. Amin. Jadi firman Tuhan ini terus mengingatkan kita ya bahwa kita bermegah. Kita bermegah itu kita puas akan apa yang kita capai. Kalau bermegah itu seperti itu ya, bangga. Bangga itu kita merasa puas untuk mendapat, karena kita mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu atau kita memiliki sesuatu. Jadi kita bermegah karena mengenal Tuhan. Itu membuat kita sudah cukup puas. Kita sudah cukup, jadi apapun yang lain gitu ya. Makanya dibilang jangan bermegah juga karena kekayaan. Jangan puas akan kekayaan. Jangan puas akan kebijaksanaan. Jangan puas akan kekuatan. Jangan bermegah atas itu. Jangan bangga-banggakan itu. Tapi bangga, puas kalau kita sudah kenal Tuhan. Cukup, artinya sudah cukuplah. Kenal Tuhan itulah lebih dari segala sesuatu. Mengenal, memahami Dia, mengalami Dia, itu sudah cukup. Gitu ya. Gak perlu kita mendapatkan dunia ini. Mengenal Dia saja, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau bangsa ini ketika dia sudah mengenal, anggaplah waktu itu ketika mereka berhadapan dengan laut Teberau dan bangsa Mesir di belakangnya. Anggap saja mereka sudah cukup, sudah kenal Tuhan di situ. Dalam keadaan itu, mereka bisa mengucap syukur. Mereka bisa memuji Tuhan. Sehingga bangsa Mesir mungkin bingung melihat itu.
Ya itu yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka ini contoh orang yang mengenal Tuhan. Yang memahami Tuhan. Dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak gentar. Daniel juga demikian. Dalam gua singa, dia tetap bisa berdoa di situ. Di situ orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang memahami Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan. Dan dia mau kita bergerak ke sana. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengerti kondisi kita. Itu membutuhkan, ya kita harus berkomunikasi dengan dia. Tuhan, nyatakan saja kepada Tuhan, aku khawatir, takut, no problem. Tapi minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Tolong aku yang takut ini, tolong aku yang khawatir ini Tuhan. Dan Tuhan suka itu. Kita jujur kepada dia. Kita apa adanya kepada dia. Kita enggak menyombongkan diri, aku ini sudah rohani, enggak. Dia tahu siapa kita. Amin. Nah jadi siang ini kita berdoa. Yang pertama yang terus kita doakan ya, tentang bulan-bulan ini pengenalan akan Tuhan. Mari kita doakan ini, supaya jemaat benar-benar mengenal Tuhan. Kita semua, saya pribadi juga, terus bertumbuh mengenal Dia, memahami Dia, mengalami Dia. Karena kalau ini sudah kita alami semua, itu sudah cukup. Itu puas, kita puas. Gak ada yang membuat kita ragu. Kita doakan itu. Kemudian ada lagi pokok doa yang disampaikan. Mungkin kita juga berdoa ya buat Bapak Sion. Dalam beberapa bulan ini kita sering ada pertemuan luar biasa dari pelayan Tuhan di Bapak Sion dan menyampaikannya tentang suami sebagai imam. Jadi pastor beberapa kali kita ada pertemuan. Biar ini kita doakan terus supaya bapak-bapak kepala rumah tangga di jemaat ini benar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai imam di dalam rumah tangga. Itu. Ada lagi?